Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang pemuda yang memilih jalan berbeda dengan keluarganya, dicibir karena tak kerja kantoran. Namun karyanya di bidang seni justru dikenal dunia. Aku diasingkan keluarga karena tak bekerja kantoran, tapi karyaku sekarang tembus internasional. Semua bermula saat aku bilang ke ayah, aku nggak mau kerja kantoran. Ruangan langsung dingin. Ibu tertunduk kecewa. Adik-adikku menatapku seolah aku pengangguran gagal. Katanya, aku bikin malu keluarga. Katanya, kerja seni itu bukan masa depan. Katanya, hidup harus sesuai jalur. Aku diam. Tapi dalam diam itu, aku tahu satu hal, aku harus membuktikan mereka salah. Hari-hariku habis di kamar sempit, menggambar, mendesain, bereksperimen. Tidur jam 2, bangun sebelum subuh. Makan cuma mie instan, tapi mimpi gede. Karyaku pertama kali ditolak. Yang kedua, dicaci. Yang ketiga, viral di luar negeri. Sekarang, namaku dipajang di galeri New York. Karyaku dipakai brand Eropa. Aku diundang ke Jepang buat ngisi seminar. Tapi saat pulang ke rumah, ayah masih diam. Ibu masih kaku. Sampai akhirnya, adik bungsuku tiba-tiba lari peluk aku sambil bilang, "Kak, aku bangga." Aku nggak nangis. Tapi dadaku pecah. Ini cerita buat kamu yang dibilang nggak akan jadi apa-apa karena nggak ikut arus. Karena kadang, jalan yang sepi justru bikin langkah kita paling terdengar. Tonton sampai akhir, dan kamu akan tahu. Bukan gelar, bukan meja kantor. Tapi karya yang bisa bikin dunia akhirnya menoleh ke kamu. Gimana kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Aku masih ingat malam itu. Aku duduk di meja makan dengan tangan gemetar, mencoba memberanikan diri menyampaikan keputusan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku nggak mau kerja kantoran, yah. Sendok di tangan ayah berhenti. Ibu menatapku sejenak, lalu langsung menunduk. Tak ada suara. Tapi diam mereka jauh lebih menusuk dari bentakan. Kamu pikir mau hidup dari mana? Suara ayah akhirnya pecah, keras, tajam, membelah dadaku. Aku mau jadi ilustrator. Freelance. Aku udah dapat beberapa klien kecil dari luar. Kalau aku fokus, aku yakin bisa berkembang. Ayah berdiri dari kursi, menyeka mulut dengan kasar. Itu bukan kerjaan, Arga. Itu cuma hobi. Jangan mimpi tinggi kalau kaki kamu masih di lantai. Ibu tak bicara. Tapi dari sorot matanya, aku tahu, aku baru saja merobek harapan mereka. Malam itu aku kembali ke kamar tanpa pamit. Aku tidur dalam diam, dengan telinga masih berdengung oleh kata-kata yang menusuk lebih dalam dari apapun. Besok paginya, suasana rumah berubah dingin. Sarapan sudah tidak lagi kusebut sarapan, karena tak ada lagi sepiring nasi hangat dan sapaan lembut ibu. Yang ada hanya keheningan dan pandangan sinis. Aku mencoba tetap di rumah. Mengerjakan ilustrasi dari klien luar negeri di atas meja kecil di sudut kamar. Tapi tiap kali lewat ruang tamu, aku mendengar gumaman lirih dari ayah. Laki-laki kok cuma gambar-gambar. Mau jadi apa anak ini? Adikku, Yuda, bahkan ikut menjauh. Mungkin ia malu. Kakaknya satu-satunya tidak bekerja di kantor, tidak pakai kemeja, tidak naik motor pagi-pagi. Seminggu kemudian,
ibu memberiku amplop. Di dalamnya ada uang dan secari kertas bertuliskan, "Gunakan ini untuk kos. Ayahmu tidak sanggup lihat kamu seperti ini terus." Tanganku gemetar. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya diam. Lalu keluar dari rumah itu, bukan dengan kepala tertunduk, tapi dengan tekad yang perlahan mulai menyala di dada. Jika mereka tidak percaya padaku, maka aku akan buat dunia yang percaya. Kamar kosku hanya seukuran 2 kali kasur. Dindingnya lembab, gentengnya bocor. Tapi disinilah aku memulai segalanya. Tidak ada meja kerja. Hanya lantai dingin, laptop bekas yang sudah lemot, dan secangkir kopi yang kuaduk dengan pensil karena sendok hilang entah kemana. Aku hidup dari sisa uang amplop yang ibu berikan. 1 bungkus mie instan kubagi jadi 2 porsi. Siang dan malam. Tapi aku tidak peduli. Karena di layar laptopku, ada dunia lain yang sedang kubentuk. 1 ilustrasi untuk klien luar negeri membuatku bisa beli makan 2 hari. Aku bekerja tanpa jam. Pagi, siang, malam, bahkan dini hari. Kadang tertidur di atas gambar yang belum selesai. Kadang bangun dengan leher kaku dan badan menggigil. Tapi aku tidak menyerah. 1 hari, aku menerima pesan dari seorang art director di Jerman. Ia melihat portofolioku di platform seni. Ia ingin aku bantu desain karakter untuk game indie. Proyek kecil, tapi bayarannya cukup untuk sebulan kos. Aku hampir tak percaya. Tapi saat aku mengirim sketsa pertamaku dan dia membalas dengan, "This is stunning, Arga," aku menangis. Bukan karena uang. Tapi karena akhirnya, ada seseorang, jauh di belahan bumi lain, yang percaya pada tanganku. Di saat keluargaku sendiri membuangku karena aku tidak pakai dasi. Aku menyelesaikan proyek itu dengan segenap hati. Setelah itu, tawaran demi tawaran berdatangan. Mulai dari komik digital, ilustrasi novel, hingga desain merchandise. Tapi setiap malam aku tetap menatap atap bocor itu. Dan bertanya dalam hati, apa ayahku akan tersenyum kalau tahu anak yang ia usir sedang membuat dunia memandangi karyanya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku masih harus bertahan. Karena ini baru permulaan. Dan aku akan buktikan bahwa orang yang paling diremehkan bisa menjadi yang paling diperhitungkan. 3 bulan setelah proyek dari Jerman itu selesai, aku mulai mendapat perhatian dari komunitas seni digital internasional. Beberapa karyaku viral di media sosial luar negeri. Bahkan ada yang mengira aku bukan dari Indonesia. Aku tertawa. Bukan karena bangga, tapi karena lucu. Aku menggambar dari kamar kos sempit dengan bantal sobek dan kipas rusak. Tapi di luar sana, orang menganggapku seniman profesional dari negara maju. Sebuah festival ilustrasi di Singapura mengundangku untuk ikut pameran. Biayanya ditanggung penuh. Aku hanya perlu membawa karyaku dan berdiri di depan booth kecil dengan nama Arga, Independent Illustrator from Indonesia. Di sana, aku bertemu dengan banyak orang hebat. Mereka memakai jas, membawa kartu nama, dan bicara dengan bahasa tinggi. Sementara aku hanya pakai hoodie lusuh dan sepatu sobek di bagian tumit. Tapi saat mereka melihat karya-karyaku, mereka diam. Seorang juri internasional mendekat, menatap lukisanku selama 2 menit, lalu berkata, "Kamu tidak tahu betapa dalamnya perasaan yang kamu lukis ini. Kamu bukan cuma seniman. Kamu adalah jiwa yang menyuarakan luka manusia." Aku menunduk, menahan air mata. Karena kata-katanya seperti pelukan yang selama ini tidak pernah aku dapat dari rumah.
Saat namaku disebut sebagai ilustrator terbaik dalam kategori Soul in Colors, aku berdiri di panggung kecil itu dengan tangan gemetar. Lampu sorot menyinari wajahku. Kamera mengambil gambar. Orang-orang bertepuk tangan. Tapi satu hal yang mengganjal di dada. Tak ada satupun keluargaku yang melihat ini. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada adik. Saat dunia memujiku, rumahku sendiri tak tahu aku masih hidup. Aku pulang ke Indonesia tanpa selebrasi. Hanya membawa satu koper kecil berisi sertifikat dan honor yang cukup untuk membayar kos 2 tahun ke depan. Di pojok kamar, aku menatap sertifikat itu lama. Lalu kuselipkan di bawah kasur. Bukan karena aku tidak bangga, tapi karena aku ingin yang pertama kali melihat itu adalah mereka. Kalau suatu hari nanti mereka kembali mengetuk pintuku. Hari itu, hujan turun deras. Aku sedang menyeduh kopi sachet terakhir di kamar saat ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya, aku biarkan saja. Tapi entah kenapa, kali ini jariku langsung menyentuh tombol hijau. Halo, ini Arga? Suara di seberang terdengar berat, asing tapi akrab. Iya. Maaf, ini siapa? Saya Rahmat. Teman ayahmu. Jantungku berhenti sejenak. Nama itu seperti pintu yang terbuka ke masa lalu. Maaf mengganggu. Ayahmu dirawat di rumah sakit. Dia ingin bertemu denganmu. Kata-katanya membuat kakiku lemas. Aku terduduk. Tak tahu harus senang atau marah. Bertahun-tahun aku tak mendengar namanya disebut, dan kini ia mencariku? Tanpa berpikir panjang, aku langsung mencari alamat rumah sakit yang ia sebutkan. Dengan jaket tipis dan celana jeans kusam, aku naik ojek ke sana dalam guyuran hujan. Tanganku gemetar sepanjang jalan. Setibanya di ruang perawatan, kulihat tubuh ayah mengecil di atas ranjang. Matanya tertutup. Ibu duduk di sampingnya, tampak lebih tua dari yang kuingat. Adikku, Yuda, berdiri di pojok ruangan, menunduk dalam diam. Ibu kaget saat melihatku. Tapi tidak bicara. Yuda melirikku cepat, lalu kembali menunduk. Aku mendekat pelan. Ayah membuka mata. Pandangannya kabur, tapi ia tahu siapa aku. Arga. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku menahan napas. Menunggu kata berikutnya. Kamu hidup. Kalimat itu membuat hatiku hancur. Aku hidup, yah. Aku nggak pernah mati. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, aku salah. Air mataku jatuh. Aku bukan anak kecil yang menginginkan pelukan. Tapi malam itu, aku merasa seperti anak kecil yang akhirnya menemukan kembali rumahnya. Ayah tak banyak bicara. Tapi dari genggaman tangannya, aku tahu ia menyesal. Ia tahu, aku tidak lagi anak yang ia usir. Aku adalah lelaki yang bertahan dengan jalannya sendiri. Dan malam itu, aku tidur di kursi rumah sakit, bukan sebagai anak buangan, tapi sebagai anak yang akhirnya diakui. Seminggu setelah pertemuan itu, ayah meninggal dunia. Ia pergi dalam tenang, hanya sempat berbisik padaku sebelum menghembuskan napas terakhir, maafkan aku, Arga. Di pemakamannya, tak ada peluk erat. Tapi untuk pertama kalinya, ibu menggenggam tanganku. Hangatnya masih sama seperti dulu, tapi kini ada gemetar dalam genggamannya. Malam harinya, aku menemukan sebuah amplop di kamar ayah. Di atasnya tertulis namaku, dengan tulisan tangan yang sudah renta. Aku membukanya pelan.
Di dalamnya, ada secarik surat lusuh dan satu foto lama. Aku saat kecil sedang menggambar, duduk di pangkuan ayah. Arga. Aku tahu aku bukan ayah yang baik. Aku membesarkanmu dengan mimpi-mimpiku sendiri, bukan mimpimu. Aku kira kerja kantoran itu satu-satunya cara membuatmu sukses. Tapi sekarang aku sadar, kamu jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Maaf kalau aku mengusirmu. Waktu itu aku takut. Aku takut kamu gagal. Tapi ternyata, aku yang gagal melihat betapa kuatnya kamu bertahan. Jangan berhenti menggambar, nak. Dunia butuh orang sepertimu. Dan kalau suatu hari nanti kamu berdiri di panggung besar, tolong ingat, ayahmu yang bodoh ini sebenarnya selalu bangga padamu. Air mataku tak terbendung. Surat itu basah oleh tangis yang kutahan selama bertahun-tahun. Aku memeluk surat itu semalaman. Dan keesokan harinya, saat aku membuka email, ada undangan resmi dari Paris. Sebuah galeri seni ingin memajang karyaku dalam pameran internasional bertajuk Voyages from Silence. Mereka memilihku bukan karena latar belakangku, tapi karena karya yang menyuarakan luka dan harapan dalam diam. Aku melihat langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak merasa sendirian lagi. Galeri itu seperti mimpi. Dindingnya putih bersih, langit-langitnya tinggi, dan cahaya lampu sorot memantulkan karyaku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada pengunjung dari berbagai negara. Mereka berdiri di depan lukisanku, membaca penjelasan singkat tentang kisah di balik tiap warna dan goresan. Beberapa menatap dalam diam. Beberapa lainnya meneteskan air mata. Seorang wanita dari Italia menghampiriku. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Karyamu membuatku merasa seperti tak sendiri lagi. Terima kasih karena berani menyuarakan luka yang sering kami simpan rapat-rapat." Aku hanya bisa tersenyum, menahan getar di dada. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan papan nama, Arga Putra, Indonesia. Nama itu kini tidak lagi jadi bahan cibiran. Tidak lagi dipandang rendah. Di hari itu, namaku disebut bukan karena jas, dasi, atau gelar, tapi karena keberanianku untuk tetap menjadi diri sendiri. Saat acara usai, kuraih ponsel dan menghubungi ibu. Ia mengangkat setelah dering ketiga. "Ibu, aku baru selesai dari pameran di Paris." Ia terdiam. Lalu suaranya pecah, pelan tapi tulus. "Maafkan ibu, nak. Ibu bangga padamu." Aku menahan napas. Kata-kata itu lebih berharga dari semua penghargaan yang kuterima. Setelah bertahun-tahun berjalan sendirian, aku akhirnya tahu tak ada jalan yang salah selama kita berjalan dengan hati. Dan kini, anak yang dulu diasingkan karena tak kerja kantoran, berdiri di panggung dunia. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi cahaya pada mereka yang pernah dipadamkan. Selesai. Berikut adalah hikmah dari kisah, aku diasingkan keluarga karena tak bekerja kantoran, tapi karyaku sekarang tembus internasional. Jalan hidup setiap orang berbeda. Tidak semua orang harus mengikuti jalur yang sama untuk mencapai kesuksesan. Jalan yang dianggap tidak umum oleh masyarakat bisa saja menjadi jalan terbaik bagi seseorang selama dijalani dengan tekun dan sepenuh hati. Keyakinan pada diri sendiri lebih penting dari pengakuan orang lain. Ketika dunia meragukan kita, keyakinan pada diri sendirilah yang akan menuntun kita melewati masa-masa paling sulit. Arga tetap berkarya meski tak dianggap, dan justru dari situ ia menemukan jati dirinya. Penolakan bukan akhir segalanya. Diusir dari rumah, dihina, dianggap gagal, semua itu bukan akhir. Kadang,
Penolakan justru jadi bahan bakar terbesar untuk membuktikan bahwa kita mampu lebih dari yang mereka kira. Kesuksesan sejati adalah saat kita bermanfaat dan menyentuh hati orang lain. Arga tak hanya sukses secara materi atau pengakuan. Ia berhasil menyentuh hati banyak orang lewat karya-karyanya. Itulah bentuk kesuksesan yang lebih dalam dan bermakna. Maaf dan pengakuan bisa datang terlambat, tapi tetap bermakna. Ayah Arga akhirnya menyadari kesalahannya dan memohon maaf. Walau terlambat, pengakuan itu menyembuhkan luka bertahun-tahun dan menjadi bekal emosional untuk melangkah lebih tegak ke depan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua rasa lapar, lelah, dan air mata yang Arga lalui di kamar kos kecilnya membuahkan hasil. Perjuangan yang tulus dan konsisten akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan. Kisah ini mengajarkan bahwa apapun latar belakang kita, ketika kita setia pada panggilan hati dan tidak menyerah, dunia akan menemukan cara untuk mengenali kita.